Halo, assalamualaikum. Hari ini aku bikin cemilan lagi buat anak-anak, dan kali ini aku bikin donat dengan berbagai aneka topping. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita bikin. Oke, pertama kita siapkan tepung terigu. Ini aku campur antara yang protein tinggi dan protein sedang. Kemudian kita tambahkan gula pasir. Kemudian tambahkan ragi instan. Untuk takaran lengkapnya nanti kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya. Ini kita aduk rata dulu sebentar sampai tercampur. Kemudian di sini sudah saya campurkan ada 2 butir telur ditambah dengan 2 kuning telurnya, dan ini ditimbang tanpa cangkang. Kemudian kita tambahkan dengan susu cair dan ini tinggal diaduk rata. Boleh menggunakan mixer, tapi kali ini aku ulen pakai tangan dulu, baru nanti pakai mixer. Kalau ada yang sama kayak aku nih, masih pemula banget dalam hal perdonatan, dan kalian mau coba bikin donat, lebih baik pakai bahan-bahannya yang dingin dulu, seperti telurnya, margarinnya, susu cairnya. Kalau memang pakai susu ya. Kalau misal diganti air, airnya juga pakai air es saja. Tujuannya apa? Supaya nanti raginya nggak cepet aktif. Karena kan biasanya kalau pemula masih lama banget itu ngerjainnya. Oke, jika dirasa sudah cukup tercampur, ini kita tambahkan margarin dan juga sedikit garam. Dan selanjutnya ini tinggal kita olen saja menggunakan mixer sampai nanti adonannya menjadi kalis dan elastis. Kalau mengaduk adonan donat pakai mixer kayak gini, jangan pernah pakai kecepatan tinggi. Kalau kalian pakai kecepatan tinggi, yang ada nanti mixer kalian bau hangus dan cepet rusak. Kalau aku biasanya pakai kecepatan mixernya cuma di angka 2 aja, karena pernah dulu ya, waktu pertama kali bikin donat, aku ngulen adonan donat nih pakai mixer dan aku bikin kecepatan tinggi. Kecepatan paling tinggi, yang ada apa? Mixernya panas dan bau gosong. Jadi aku bagi ini pengalaman aku ke kalian supaya kalian juga nggak ngalamin hal yang sama. Kalau donatnya sudah kalis seperti ini sudah cukup, kita matikan mixernya. Nah, salah satu tanda adonannya sudah cukup kalis, kalau kita regangkan seperti ini tuh dia nggak gampang robek. Selanjutnya kita pindahkan adonannya ke alas kerja ya. Ini kita bulatkan dulu atau kita padatkan kembali adonan donatnya. Pokoknya aku buat seperti ini supaya nanti adonannya menjadi lebih padat, dan setelah ini kita akan langsung bagi dan timbang adonannya. Nah, sebelum ditimbang, ini adonannya aku bagi menjadi 4 bagian terlebih dahulu. Untuk membaginya kalau bisa pakai alat yang berbahan plastik seperti ini agar lebih gampang, karena kalau pakai alat yang berbahan stainless itu lumayan susah karena mudah lengket. Dan jangan pernah membagi adonan donat dengan dirobek-robek pakai tangan, jangan pernah. Nah, ini tinggal kita bagi-bagi aja dan kita timbang. Untuk berat per adonan kali ini aku bikin di 27 gram. Kalian boleh sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Pokoknya makin besar berat dognya, makin besar juga nanti hasilnya. Dan kalau misalnya nih kalian gak punya timbangan di rumah, kalian boleh bagi-bagi adonannya menyesuaikan sama feeling kalian aja. Jika semuanya sudah selesai ditimbang, ini kita bulatkan kembali adonannya. Kita mulai dari adonan yang pertama kali kita timbang. Kalau prosesnya sudah masuk pembulatan adonan seperti ini namanya rounding. Nah, kali ini aku bulatin dengan cara menarik bagian luarnya ke dalam. Kemudian ini kan sudah mulus, tapi biar makin mulus ini di rounding lagi di atas tangan seperti ini. Nah, aku lebih suka ngerounding di atas tangan kayak gini karena menurutku lebih mudah. Hasilnya nanti akan mulus seperti ini. Dan jangan lupa bagian bawahnya ini kan masih belum cantik ya, belum mulus. Ini kita rapikan lagi, kita jepit-jepit dan kita bikin mulus sebisa mungkin lah, supaya nanti hasil atas bawah donatnya mulus dan bagus. Dan hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Ini tinggal kita pindahin aja ke wadah yang sudah ditaburi dengan tepung sebelumnya. Dan lakukan hal yang sama untuk sisa adonan yang lain. Jika sudah selesai semua, ini kita resting atau kita istirahatkan sekitar 10-15 menit. Nah, setelah sekitar 15 menit diistirahatkan, ini kita masuk ke proses degassing atau pengeluaran gas dari adonan. Bisa pakai alat apa aja, kalau kalian punya cetakan boleh pakai itu, tapi karena aku nggak punya cetakan, jadi aku pakai apa yang ada aja di dapur. Ini adonannya ditekan sampai ada kayak bunyi ces gitu, itu berarti udaranya sudah keluar. Nah, berhubung kali ini
mau bikin donat yang bolong gitu, jadi ini aku pakai cetakan. Ini tinggal ditekan aja, jadi nanti langsung kebentuk gitu donat cincinnya. Pokoknya kalau udah ditekan cetakannya kayak gini, ini bakal langsung kepisah, tengahnya udah pisah dan pinggir-pinggirnya juga. Ini tinggal dipisahin aja sama sisa-sisa adonannya, kemudian kita letak lagi di wadah yang tadi udah kita taburin tepung. Dan proses degasingnya juga sama, kita mulai dari adonan yang pertama kali kita bulatkan. Dan selanjutnya lakukan hal yang sama untuk sisa adonan lainnya. Oh ya, jangan lupa ini adonannya sebelum kita tekan, kita taburi tepung dulu ya, dan alat-alatnya kalau bisa kita taburi tepung juga biar nanti nggak lengket. Dan nanti hasil akhirnya akan jadi seperti ini setelah ditata di wadah. Dan jangan lupa ini kita taburin tepung lagi bagian atas donatnya. Selanjutnya ini kita proofing sampai nanti mengembang jadi 2 kali lipat besarnya. Ini aku diamkan sekitar 1,5 jam dan ini udah cukup proofing. Tandanya kalau ditekan seperti ini dia kembali lagi. Tapi waktu proofing bisa beda-beda ya, menyesuaikan suhu di ruangan. Dan selanjutnya kita masuk ke proses penggorengan. Ini minyaknya sudah aku panaskan dengan api yang kecil. Aku nggak pakai pengukur suhu, jadi pokoknya pakai feeling aja. Dirasa minyaknya sudah hangat, ini masukkan donatnya dan digoreng. Jika satu sisi donatnya sudah agak kecoklatan seperti ini dibalik. Cukup 1 kali balik saja, tidak usah sering, supaya nanti donatnya tidak terlalu banyak menyerap minyak. Dan ini donatnya sudah kecoklatan di kedua sisinya, ini bisa langsung kita angkat saja dan kita tiriskan. Tuh, hasilnya lumayan cantik ya, ada kelihatan white ringnya, tapi ya bentukannya seperti yang kalian lihat. Belum terlalu rapi karena memang belum pakai alat-alat yang cukup bagus dan belum pakai cetakan yang pas gitu. Dan ini hasilnya setelah digoreng semua. Selanjutnya ini akan aku beri topping. Kali ini aku pakai topping seres coklat, seres warna-warni, dan juga kacang yang sudah disangrai. Dan untuk pelekatnya aku pakai ganache coklat. Untuk pelekatnya kalian juga boleh ganti dengan selai ataupun buttercream. Pokoknya ini tinggal diratakan saja salah satu sisinya, kemudian dicelup ke seres yang diinginkan atau topping yang diinginkannya. Dan selanjutnya lakukan hal yang sama untuk sisa donatnya. Dan nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Oke teman-teman, sampai sini dulu buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.